Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2311050122 kelas 5 IPD. Di sini saya akan membuat tutorial cara penggunaan Foxy PDF. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke aturan tugas tersebut. Nah, di sini untuk pertama-tama itu tahapan publikasinya dengan menggunakan Foxy Editor Profesional. Yang pertama-tama itu konversi file full text skripsi menjadi PDF, memasang watermark dengan logo lembaga, menambahkan bookmarks, daftar isi hanya diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja, dan lain-lain. Nah, untuk awal-awalnya kita klik link yang ada di nomor 3 ini. Kita klik allow. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dilihat dalam G Drive ada folder hasil ujian dan tugas akhir diploma. Untuk pertama-tama itu kita download dulu drive-nya. Nah, setelah itu akan keluar dalam bentuk file zip. Nah, kita lanjut ke file folder. Kita coba pindahkan. Kita pindahkan file tersebut ke data D. Kita salin dulu. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya data yang ada di sini itu data Foxy ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Nah, seperti ini. Nah, dan ini adalah hasil ekstra tersebut. Kita klik. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, di sini ada folder hasil ujian. Nah, yang terdiri dari konversi PDF, watermark logo PDF yang akan kita upload nantinya. Nah, setelah ini kita langsung saja ke tahapan yang akan kita mulai untuk pertama-tama. Nah, di sini kita disuruh untuk konversi file full text skripsi menjadi PDF. Nah, di sini file yang akan kita gunakan terdapat pada file folder yaitu di tugas akhir diploma 3. Kita klik. Nah, jika sudah kita perbesar dulu. Nah, kita klik enable editingnya. Nah, karena sebelumnya saya udah mendownload Foxy, jadi kita klik Foxy. Nah, lalu kita klik Advance.
Nah, setelah di advance, kita pastikan dulu default settings ini itu standar. Kalau jika sudah, kita klik OK. Kita ke create PDF. Nah, karena sebelumnya kita sudah letakkan di sini, lalu kita klik nih, kita simpan. Kita masukkan ke konversi PDF. Lalu tekan save. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa file tersebut sudah bisa dikonversi ke PDF. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai di tahapan pertama, yaitu tahapan untuk konversi PDF-nya. Tahap kedua atau tahap selanjutnya itu kita diminta untuk memasang watermark dengan logo lembaga. Nah, untuk itu kita buka dulu file foldernya tadi. Nah, kita masuk ke konversi PDF lagi tadi. Lalu kita copy dulu. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke folder watermark. Setelah itu kita klik kanan. Lalu kita buka pada aplikasi Foxit. Nah, lalu kita klik organize. Lalu kita klik watermark. Add. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita pilih file. Lalu kita klik browse. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload logo Win ini tadi di Chrome. Kemudian kita klik. Nah, untuk opacity-nya kita ubah ke 25%. Lalu untuk scale relatifnya itu 40%. Nah, kita ubah ke untuk location-nya kita ubah ke appear behind page. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terpasang semua watermark-nya. Bisa kita lihat satu persatu. Kalau udah seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan watermark-nya, lalu kita bisa simpan. Save as.
pada watermark logo PDF. Kita save. Nah, untuk memastikannya kembali apakah sudah berhasil memasukkan filenya tersebut, kita cek kembali. Nah, sudah seperti ini tampilannya, berarti watermark yang kita pakai sudah berhasil. Nah, setelah ini untuk tahapan yang ketiga, di sini kita untuk menambahkan bookmark di daftar isi, lalu diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja. Nah, kita lanjut ke file folder. Nah, folder yang ada di watermark ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke folder bookmark. Kita klik kanan, kita buka menggunakan aplikasi Foxit. Nah, jika sudah, langsung kita ke bookmark. Nah, setelah itu kita tambah bookmarknya, lalu karena kita berada pada halaman utama, jadi kita klik halaman sampul. Nah, untuk selanjutnya di halaman berikutnya itu kita tinggal blok saja. Nah, lalu kita tekan pada bagian ini, save the current view as bookmark, maka akan muncul otomatis seperti ini. Nah, sama seperti kata pengantar, untuk selanjutnya kita copy saja pada halaman lainnya. Bagian abstrak kita copy. Lalu masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, karena bagian bab 1 ini ada subbab, bagian latar belakang ini kita copy juga. Nah, karena bagian latar belakang ini sejajar dengan bab 1 pendahuluan, saya akan mencoba mensejajarkannya dengan latar belakang. Kita coba tahan ke atas, lalu kita lepas. Nah, seperti ini tampilannya. Dan dia akan tergabung dengan bab 1. Begitu juga dengan bagian B. Kita scroll dulu. Nah, bagian B juga sama seperti A yang bagian latar belakang. Kita copy dulu. Kita copy. Lalu kita tambah. Lakukan sama seperti yang tadi.
Kita tahan ke atas. Oh, kita lepas. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, untuk selanjutnya kita supaya cepat ke C, kita klik rumusan masalah. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke bab 2. Kita masukkan seperti biasa, kita blok. Nah, jika sudah kan seperti ini, jangan lupa kita rapikan sebentar. Nah, untuk subbabnya sama seperti pada subbab 1, kita blok dulu. Nah, kita sudah pada di halaman bab 3, yaitu metode penelitian. Kemudian kita masukkan bab 3, sama seperti bab-bab sebelumnya. Karena di sini untuk tahapan ketiganya hanya bookmark-nya saja dari bab 1 sampai bab 3, karena sudah semuanya dari halaman sampul hingga bab 3 tadi, boleh kita save. Kita save ke sini. Kita ganti, atau kita tambah namanya bookmark. Kita save. Nah, sudah siap. Nah, coba kita lihat ke folder. Nah, di sini sudah tersimpan filenya, berarti kita sudah berhasil pada tahapan 3. Nah, untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan keempat, di sini kita disuruh untuk memecah file per bab 1, bab 5 dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract page. Oke, kita mulai. Nah, kita masuk ke folder ini lagi, folder yang ada di sini tadi.
bagian bookmark kita pindahkan. Lalu kita copy dahulu bagian file ini. Lalu kita pindahkan ke folder extra page. Lalu kita paste. Sudah. Nah, lalu kita buka ke aplikasi Foxit. Nah, sudah seperti ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan bookmark pada file tersebut dari halaman sampul bab 1 sampai bab 3. Untuk selanjutnya yaitu pemisahan atau pemecahan dengan page atau extra page. Untuk sebelumnya saya rapikan dulu. Nah, sebelumnya tadi kita disuruh untuk memecahkan file per bab 1 dan bab 5 dari file full text PDF dengan menggunakan extra page. Nah, caranya untuk memecahkannya itu kita pindahkan atau bagikan. Caranya itu kita pisahkan halaman sampul dan halaman awal. Nah, dari halaman sampul ini kita bisa lihat bahwa halaman ini akan berpindah ke halaman awal. Caranya itu kita pisahkan halaman sampul dengan halaman awal. Nah, halaman sampul ini terdiri dari halaman sampul lalu ke bab sebelumnya sampai di halaman 9 yaitu daftar tabel. Nah, selanjutnya itu kita klik, kita tahan shift, lalu kita klik kanan sampai halaman 9 pada daftar tabel. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan pada halaman yang terakhir tadi, yaitu daftar tabel. Lalu kita extract page. Nah, seperti sebelumnya bahwa page ini itu tadi dari halaman 1 sampai 9. Pastikan extract modenya ini kita tandai dengan extra page as one PDF. Lalu kita klik OK. Jadi kita sudah berhasil membuat dari halaman sampul dan halaman awal itu terpisah dari halaman 1 sampai 9. Nah, lalu kita ke file. Lalu kita save as. Kita masuk ke extra page. Lalu kita ketik di sini. Jadi halaman sampul dan halaman awal. Lalu kita save. Nah, karena untuk halaman sampul sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke bab 1. Untuk caranya itu sama seperti dari halaman sampul. Kita
klik dulu halamannya, lalu kita tekan shift, kita panah ke kanan sampai halaman 17. Nah, kemudian kita klik kanan, lalu extra page. Nah, jika sudah, kita tinggal save lagi. Kita ketik di sini bab 1. Lalu kita save. Nah, untuk selanjutnya kita ke bab 2, itu dari halaman 18. Dari halaman 18, kita shift sampai 30. Kita klik kanan, sama seperti kita cara sebelumnya, tekan OK. Langsung ke file. Kita save. Kita ketik di sini bab 2. Nah, karena sudah selesai bab 2, kita lanjut ke bab 3. Dari bab 3 itu kita ke halaman 31. Kita tekan shift sampai halaman 35. Nah, lalu save. Kita masukkan ke extra page. Lalu kita ubah ke bab 3. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke bab 4. Untuk bab 4 itu dari Untuk bab 4 itu kita mulai dari 26 sampai 51. Nah, sudah, kita lakukan seperti biasanya. Bab 4. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut ke bab 5. Tadi dari 51. Nah,
Kita mulai dari untuk bab nilainya 52 sampai terakhir. Mulai dari 52 sampai akhir. Nah, kita cek. Kita ketik babnya. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita coba cek ke file folder. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah berhasil memecahkan dari 6 file dari halaman sampul dan halaman awal sampai ke bab 5 termasuk ke daftar pustaka. Nah, kalau sudah seperti ini berarti untuk yang keempat atau yang D itu kita udah selesai untuk memecahkan per bab. Lalu untuk tahap 5 selanjutnya yaitu kita diminta untuk ambil file PDF yang terpisah untuk file paket file terbuka dan file tertutup. Nah, sebelum masuk ke file tertutup dan terbuka, di sini juga dijelaskan bahwa file terbuka atau yang biasa di-download itu penggunaannya itu dibatasi pada konten cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, bab 1, bab penutup, dan daftar pustaka. Lalu juga untuk bagian file tertutupnya itu terdiri dari atas bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, di sini kita tandai dengan shift ya untuk halaman sampul bab 1 dan bab 5. Kemudian kita klik combine. Nah, karena ini belum berurutan, saya pindahkan halaman sampul ini ke awal. Nah, sudah selesai. Nah, jadi udah ada halaman sampul bab 1 dan bab 5 serta daftar pusaka, lalu kita klik combine. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita save. Nah, karena belum ada, jadi kita masukkan dulu ke file foldernya. Kita masuk ke folder file combine. Untuk waktunya itu masih Victoria ya, karena kita mengikut USB ya. Sebelumnya saya lupa, sepertinya saya harus menyalin dulu. Mau kita salin. Kita masuk ke folder ke file folder combine.
Nah, di sini saya mengganti namanya dengan name tadi. Nah, sudah, saya akan melakukan stripnya dulu. Step 1. Step 5. Penutup. Lalu save. Nah, setelah itu kita lakukan juga hal yang sama untuk bab 2, bab 3, dan bab 4. Kita masuk ke folder ini. Nah, kita masuk ke file folder untuk bab 2. Kita lakukan hal yang sama. Kita save. Lalu ke kanan. Combine. Dan setelah itu kita, karena sudah sesuai urutan, jadi kita langsung saja. Nah, itu sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita save. Masuk ke file combine. Nah, sini namanya sama saja seperti sebelumnya. Ini saja kita ganti pada bagian tersebut. Ini kita tulis bab 2, bab 3, dan bab 4. Lalu kita save. Nah, namun hanya saja nama ini kita harus sesuaikan dengan repository. Di sini kita pisah, kita cari contohnya. Langsung saja kita cari contohnya. Repository win. Nah, di sini ada untuk bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5 itu dipisah menjadi beberapa bagian. Nah, kita sesuaikan saja nama dari combine-nya. Nah, jika sudah, untuk ngecek saat selanjutnya itu kita masuk ke tahap 6, yaitu menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka, dan tertutup. Nah, kita lanjut, kita balik lagi ke folder. Kita pindahkan file combine ini ke file F. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita buka dulu file yang terbukanya.
Kustomisasi laporan. Nah, jika sudah terbuka filenya, kita lanjutkan ke tahap tadi. Nah, setelah di sini kita klik file, lalu kita klik properti. Nah, di sini kita mengubah nama dari deskripsi generalnya. Nah, untuk pertama yang harus kita ubah itu pada bagian title. Nah, sebelumnya karena saya sudah mengcopy untuk judul skripsi tersebut, jadi bagian title ini tinggal kita copy saja judulnya. Nah, jika sudah terisi seperti ini. Nah, untuk subjeknya, karena kita menyesuaikan dengan judul skripsi tadi, maka subjeknya itu ilmu perpustakaan. Kalau untuk kreatornya, itu kita menyesuaikan dari file tersebut. Jika menggunakan Excel atau hal lainnya, tapi di skripsi ini menggunakan Microsoft Word. Jadi kita ketik Microsoft Word, Microsoft Office Word. Nah, kalau untuk autornya itu dari nama penulis skripsi tadi. Untuk namanya yaitu Alifta Hamidah. Produsernya Foxit PDF Editor. Dan keywordnya atau kata kunci yang terdapat dalam skripsi tadi yaitu pengembangan, koleksi, dan perpustakaan. Kemudian untuk file terbukanya itu kita kembali ke home. Lalu kita save. Kita gunakan ini saja. Nah, berarti sudah tersave. Kita kembali ke folder. Nah, ini untuk file tertutupnya kita lakukan juga hal yang sama. Kita klik file, properti, lalu kita edit. Nah, jika sudah keduanya untuk file tertutup dan terbuka, berarti kita sudah berhasil menambahkan file terbuka dan file tertutup. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis.
Nah, untuk selanjutnya itu kita diminta untuk mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Nah, sebelum itu kita pindahkan dulu file yang ada di F ini. Kita copy ke folder G. Nah, selanjutnya itu kita buka dulu untuk file yang terbuka. Kita klik kanan. Open with Foxit. Nah, lalu kita klik file, cari properties. Nah, di sini karena kita disuruh untuk menggunakan inisial otomatis, lalu kita ketik inisial view. Di sini yang akan kita ubah yaitu pada bagian navigation, yaitu pada bagian ini kita ubah menjadi bookmark panel and tag. Nah, setelah itu kita centang juga bagian display document title. Nah, lalu kita save, kembali ke home dulu. Lalu kita klik save. Kita lakukan juga hal yang sama pada file tertutup. Kita ke foldernya. Nah, kita sudah berada di filenya, ya. Kita klik kanan, open with Foxit. Nah, lalu kita ke file, dan bagian inisial. Lalu ini, kemudian perform. Lalu klik save. Nah, untuk melihat perubahan pada file ini, kita bisa beralih ke aplikasi lain. Ini kita masukkan folder dulu. Misalnya kita melihat bagian yang file terbuka. Saya pakai Microsoft Edge. Nah, kita sudah masuk pada halaman Microsoft Edge-nya. Ini di sini kita bisa lihat bahwa bookmark otomatisnya juga sudah tersedia. Berarti hasil tadi berarti kita sudah berhasil. Nah, berarti untuk tahapan yang mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis itu sudah selesai dilakukan. Nah, langsung saja tadi kita sudah menyelesaikan pada bagian G, yaitu mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Lalu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu ada dua opsi, ada H1 alternatif 1 dan H2 alternatif 2. Nah, di sini untuk H1 itu banyak digunakan pada perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Alternatifnya ini pada file PDF yang sudah sampai di G tadi itu ditambahkan ke security password dan batasan dokumen, dan ini itu tidak bisa dicetak, diedit ataupun di copy. Teks-teks atau gambar-gambar pada file PDF baik yang terbuka maupun yang tertutup.
Nah, sedangkan untuk H2 itu alternatifnya publikasi PDF yang biasa dilakukan oleh institusi yang ada di luar negeri, itu cenderung mengkonvensinya itu PDF ke format A-1B, 2B, atau 3B. Nah, hanya saja format A1B ini lebih disarankan pada banyak perpustakaan agar PDF-nya itu dapat diakses jangka panjang. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita masuk ke file folder. Nah, kita sudah masuk pada folder G. Nah, untuk itu kita coba dulu kopikan folder G ini. Kita copy, kita pindahkan ke folder H1 security password. Lalu kita paste. Nah, lalu untuk memasang password itu kita buka dulu file yang akan dipasangkan ke security. Nah, untuk fiturnya itu kita klik protect. Nah, pada bagian ini kita pilih secure document. Nah, di sini kita pilih password protect. Akan seperti ini tampilannya. Lalu kita checklist bagian add document registration. Oke. Nah, untuk passwordnya itu bebas ya. Kita ulangi. Lalu setelah mengisi password tersebut, kita lanjut ke permission. Kita klik. Nah, bagian restrict printing and editing ini kita checklist. Lalu kita klik OK. Lalu tekan OK lagi. Nah, dan jangan lupa di save. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah hasilnya itu bisa kita lihat, boleh klik bagian file. Nah, untuk password protect-nya udah terkunci ya, berarti nggak bisa di save, nggak bisa export maupun di print. Nah, tidak bisa ya, abu-abu semuanya. Nah, jika sudah, lalu lakukan juga hal yang sama dengan file tertutup. Kita pindahkan ke file ini.
Kita buka. Nah, di sini kita juga akan melakukan persis seperti pada file terbuka tadi. Nah, di sini kita akan mengulangi hal yang sama pada file terbuka. Untuk awal-awal kita masuk ke Protect, langsung ke Secure Document, kita Protect. Nah, jadi di sini saya akan memastikan bahwa file tersebut itu tidak bisa di-save maupun di-copy. Nah, kemudian setelah itu kita save. Nah, habis itu kita coba untuk melihat apakah masih bisa diedit. Nah, state ini ya, jadi tidak bisa diedit. Kita lihat lagi di file, tidak bisa di-save, tidak bisa diekspor maupun di-print. Oke, berarti H1-nya udah siap. Nah, kita masuk ke bagian H2. Di sini H2 itu alternatif yang dimana dapat mengkonversi file PDF ke format PDF A1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dokumen digital dan akses jangka panjang. Oke, kita langsung ke filenya. Nah, kita masuk ke folder hasil ujian. Nah, karena kita nggak bisa ambil file di H1 karena sudah kita kunci, sudah kita beri password, jadi kita ambil aja di file G. Kita buka dulu file terbukanya. Nah, lalu kita ke file, kita ke save as. Kita ganti ke, kita pindahkan ke folder H2. Nah, setelah itu kita ubah type-nya dari PDF file, kita ubah ke PDF A. Lalu kita setting. Nah, di sini kita udah pilih PDF A1B, lalu kita klik ini. Setelah itu oke, sudah. Nah, kalau udah dilakukan setting lalu kita save.
bisa dilihat bahwa tanda seperti ini dokumen filenya itu tersebut tidak bisa disimpan ke PDF A1B karena di dalam foldernya itu kita menggunakan watermark atau bookmark secara langsung. Maka kita ubah dengan cara kita klik file, lalu save as. Nah, kita sudah berada di sini, yaitu kita lanjut ke bagian filenya. Nah, kita coba klik ini. Lalu kita coba ubah pada type. Nah, lalu kita coba yang 2A. Klik save. Nah, jika tetap tidak bisa, kita coba lagi dengan yang lain. Oke. Nah, jika tidak ada notifikasi peringatan lagi, itu berarti sudah berhasil. Untuk ceknya bisa kita lihat di sini. Nah, berarti PDF ini sudah terkonfirmasi di PDF A2B. Lalu kita lakukan juga hal yang sama dengan file tertutup. Nah, kita lanjut ke folder. Nah, kita ke file dan lakukan hal yang sama. Kita lalu ke sini. Oke, berarti sudah berhasil ya keduanya. Kita cek. Nah, bisa dilihat. Nah, mungkin kita kembali ke folder untuk mengecek. Nah, karena kita sudah melakukan tahapan dari A sampai H2 ini, berarti untuk tahapan-tahapan yang lainnya itu sudah selesai kita lakukan. Untuk ceknya kita balik ke folder. Untuk konversi PDF ada watermark logo, ada. Untuk bookmark ada. Untuk extract pack
Ada. Untuk combine PDF, ada. Untuk metadata PDF file, juga sudah ada. Untuk mengatur initial view, ada. Nah, karena H1 terkunci, nah berarti ini filenya udah ada. Dan yang terakhir H2 juga sudah ada. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.